yaitu sifat yang tidak rusak dan sifat rusak. Itu sudah nggak mungkin. Ada Tuhan, tapi manusia tapi Tuhan. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Manusia mati, Tuhan tidak mungkin mati. Apapun alasannya, itu akal tuh sudah menghukumnya hukum yang aneh. Jadi orang yang berakal akan menolak semua itu. Di antara sifatnya adalah cerdas, fatona. Tidak mungkin berkumpul dalam seorang nabi dua sifat yang bertentangan, bodoh dan cerdas. Karena orang cerdas nggak mungkin bodoh. Orang bodoh nggak mungkin cerdas. Ini si Joseph Paul Zhang ini ngakunya nabi tapi tidak mengerti geopolitik sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga puasa-puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga ibadah-ibadah kita di dalamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin tidak lagi susah dengan kemiskinannya alias dapat menguasainya. Yang kaya mudah-mudahan menjadi orang yang sadar bahwa kekayaannya atau di dalam kekayaannya ada hak orang-orang miskin. Sebagaimana kata Imam Ali, di dalam kekayaan orang kaya ada kelaparan orang-orang miskin. Ma ja'a fakir illa bima mata'a bihi ghani. Baiklah, kita akan mulai pengajian kita Ummul Barahin di siang hari ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syartu fa huwa ma yalzamu min adamihi al-adamu wa la yalzamu min wujudihi wujudun wa la adamun li dhatihi. Misalu al-haul bin nisbati ila wujubi zakat fil 'ani wal masyah. Adapun syarat, wa amma syartu adapun syarat, fa huwa ma yalzamu min adamihi al-adamu adalah sesuatu yang ketiadaannya menetapkan ketiadaan. Wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li dzatihi. Namun wujudnya tidak menetapkan wujud maupun ketiadaan. Ketiadaan zatnya. Wa mithalu al-haul wa mithalu al-haul bin nisbati ila wujubi zakat fil 'aini wal masyah. Contohnya adalah masalah haul yang berkaitan dengan wajibnya zakat, zakat barang, wal masyati dan hewan ternak. Fa innahu yalzamu min adami tamamil hauli adamu wujubi zakat. Fima dzukira. Dalam hal ini tidak wujudnya kesempurnaan haul menetapkan tidak adanya kewajiban zakat pada hal-hal yang tersebut atau pada barang atau komoditas tersebut. Wala yalzamu min wujudi tamamil haul wujubu zakati wala adami wujubiha. Wujudnya kesempurnaan haul akan tetapi wujudnya kesempurnaan haul tidak menetapkan wajib dan tidak wajibnya zakat. Litawakkufi wujubi zakat ala milkin nisab milkan kamilan. Karena tergantungnya kewajiban zakat pada kepemilikan secara sempurna harta sebanyak 1 nisab. Jadi syarat itu walaupun dia tidak ada syarat itu adalah sesuatu yang jika dia tidak ada maka hukum tidak ada. Ya, kalau misalnya Anda tidak memenuhi syarat sholatnya tidak dianggap tidak ada. Wala yalzamu min wujudi wujudun wala adamun. Namun demikian, wujudnya syarat tidak melazimkan, tidak memastikan, tidak mengharuskan adanya hukum atau ketiadaan itu. Berarti. Apa contohnya yaitu haul, masalah zakat. Zakat, baik zakat benda maupun zakat hewan ternak.
Karena fa innahu yalzamu min adami tamamil haul adamu wujubi zakat. Jika haulnya tidak ada, melazimkan atau memastikan tidak adanya wajibnya zakat. Ya, kalau tidak sampai haul tidak wajib zakat. Bima dzukira terhadap benda-benda al-ain wal masya, benda atau hewan ternak tadi. Wala yalzamu min wujudi tamamil haul wujub zakat. Walaupun haulnya sempurna, belum tentu ada kewajiban zakat. Dan belum tentu juga tidak ada. Litauqufi wujub zakat ala milkin nisab, karena wajibnya zakat itu bergantung pada kepemilikan satu nisab, milikan kamilan, dengan kepemilikan yang sempurna. Anda punya harta sampai 1 haul, tapi cuma 50.000, ya nggak wajib zakat. Nah gitulah. Belum tentu juga haulnya sudah ada, belum tentu juga nggak ada hukum. Ya, kalau sudah memenuhi syarat betul ya wajib zakat. Begitu. Wa amal mani' fa huwa ma yalzamu min wujudihi al-adamu wa la yalzamu min adami wujudun wa la adamun li dzati. Adapun mani' atau penghalang adalah sesuatu yang melazimkan atau memastikan dari keberadaannya ketiadaan hukum. Al-adamu, ketiadaan hukum. Kalau ada mani' ya nggak ada hukum. Wa la yalzamu min adami wujudun wa la adamun li dzati. Tetapi tidak melazimkan, tidak memastikan dari ketiadaan mani' tadi adanya hukum atau tidak adanya. Tidak adanya hukum li dzati. Menimbang-nimbang zatnya. Misalnya apa? Misalnya al-haid fa innahu yalzamu min wujudi adamu wujubi as-shalat. Misalnya adalah haid. Fa innahu, maka sesungguhnya haid yalzamu min wujudi, memastikan dari keberadaan haid adamu wujubi sholat, ketiadaan wajibnya sholat. Misalnya kalau ada haid ya nggak wajib sholat. Haid itu penghalang sholat, maniknya. Wala yalzamu min adami wujubu sholat wala adam wujubiha. Tetapi tidak melazimkan dari ketiadaan haid tadi, manik tadi, wujubu sholat, wajibnya sholat. Tidak. Kalaupun adanya mani' wala yalzamu min adami wujubu sholat wala adamu wujubiha. Kalaupun tidak adanya mani', belum tentu tidak ada wajib sholat wala adamu wujubiha, dan juga tidak memastikan ketiadaan wajibnya sholat. Litawakkufi wujubiha ala asbabin akhar, karena ketergantungan wajibnya sholat ala asbabin akhar atas sebab-sebab yang lain. Kotak sulu yang terkadang tercapai anda adamil haid, walaupun tidak adanya haid. Wakot la tahsul, dan kadang-kadang juga tidak tercapai. Contohnya, biarpun Anda tidak haid, kalau ada penghalang lain ya tetap tidak sholat. Fakharaja laka min hadza, Anda bisa menyimpulkan dari sini, anna sabab, sesungguhnya sabab, yuksiru bi tarafahi a'ni tarafai wujudi wa adamihi. Sabab itu berpengaruh pada dua sisinya, yaitu maksud saya penulis nih ya, bukan saya, penulis, a'ni tarafai wujudi wa adamihi, yaitu dua sisi wujud dan ketiadaannya. Nah, sebab, kalau ada sebab ada hukum, nggak ada sebab nggak ada hukum. Kalau Anda melihat hilal sebagai sebab wajibnya puasa, maka wajib adanya hukum puasa. Wasyartu, dan syarat, yuksur bi tarafi adamihi faqat, fil adami faqat. Syarat itu berpengaruh pada sisi ketiadaan saja, nggak ada syarat, nggak ada hukum, nggak ada haul, ya Anda nggak wajib zakat. Wal mani, dan sedangkan mani, penghalang, yuksur bi tarafi wujudi faqat fil adami faqat, yaitu berpengaruh pada sisi keberadaannya saja, pada sisi keberadaan saja. Kalau ada mani nggak ada, kalau ada mani nggak ada hukum, kalau nggak ada mani
ada hukum. Wa mahallu sini. Wa mahallu istifa'i ma yata'allaqu bi mabahithil hukmi asy-syar'i fil usul. Dan tempat untuk penyempurnaan sesuatu yang berkaitan dengan pembahasan hukum syarak adanya di usul fikih. Dari sini. Wa amal hukmul 'adi fa haqiqatuhu isbatur radbi baina amrin wa amrin wujudan au adaman bi wasitati takarruril qiran bainahuma 'alal his. Sedangkan hukum adat, hukum adat fa haqiqatu maka hakikatnya adalah isbatur rabti, menetapkan keterkaitan bain amrin wa amrin, antara satu hal dengan hal yang lain, wujudan au adaman, menetapkan apa? Wujudnya atau ketiadaannya. Bi wasitati takarruril qiran, dengan wasilah atau dengan cara melihat takarruril qiran, berulangnya al-qiran kebersamaan bainahuma antara dua hal tadi, amrin wa amrin tadi, al-his secara indrawi, secara nyata. Langsung lanjut karena di sini ada keterangannya. Misalu dzalika, contoh itu adalah al-hukmu 'alan nar, hukum terhadap api, bi annaha muhriqah, hukum api yang membakar. Fahadha hukmun 'adi, hukum api membakar itu hukum adat. Maknahu karena maknanya adalah annal ihraq, sungguhnya pembakaran, yaktarinu, berbarengan bimas sinar, saat api menyentuh fi katsir minal asam, kebanyakan jisim atau benda, filimu syahadati taqarruri dzalika alal his, karena seringnya manusia kita melihat hal itu terjadi. Maksudnya kalau api menyentuh sesuatu terbakar itu karena kita sering melihat aja gitu. Dzalika alal his. Walaisa makna hadza, ini nih. Walaisa makna hadza, tidak berarti maknanya ini adalah al hukmu annan nar hiyallati asrat fi ihraqi ma masathu. Hukumnya bukannya bahwasanya api itu adalah sesuatu yang dapat menciptakan pembakaran gitu terhadap apa yang disentuhnya. Aufitas ini atau memanaskan, bahwa api itu bisa memanaskan, bukan itu hukumnya. Gitu. Idhadzal makna, karena sesungguhnya makna ini la dilalata lil adat, tidak ditunjukkan oleh adat. La dilalata lil ada alaihi, tidak ditunjukkan oleh adat, alaihi aslan, sama sekali. Wa innamu ghayatu ma dallat alaihi adat, sesungguhnya puncak yang ditunjukkan oleh adat adalah al-iqtiran faqat, kebersamaan saja. Antara apa? Bainal amroin tadi, antara api dan yang disentuhnya, antara dua perkara lah. Ini amma ta'yinu fa'ili dzalika falaysa lil 'ada fihi madkhal wala min hayutalaqqa ilmu dzalik. Sedangkan penentuan siapa yang melakukan pembakaran tadi, pemanasan atau pembakaran tadi, falaysa lil 'ada fihi madkhal. Adat tidak mempunyai jalan masuk untuk itu. Wala min hayutalaqqa ilmu dzalik, dan tidak juga dari adat itu didapatkan pengetahuan tentang membakar tadi. Siapa yang menyebabkan pembakaran? Apa yang menyebabkan pembakaran? Nah, karena kalau kita mau ingat-ingat sesuatu, tidak semua yang dibakar itu terbakar. Dari sini. Waqis ala hadza sa'irul ahkam al-'adiyah ka kaunil ta'am musbi'an wal ma' murwiyan wasyams mudhi'atan wasikin qati'atan wa nahwi dzalika mimma la yanhasur. Waqis ala hadza, dan kiaskan atas ini sa'irul ahkam kepada, dan kiaskanlah hal ini sa'irul ahkam kepada seluruh hukum al-'adiyah, hukum adat. Ka kaunil ta'am musbi'an, seperti adanya makanan yang mengenyangkan. Wal ma' murwiyan, dan air yang menyegarkan. Wasyams mudhi'atan, dan matahari yang menyinari. Wasikin qati'atan, dan
pisau yang memotong, yang dapat memotong. Wa nahwu dzalika mimma la yanhasir, dan selain itu yang tidak terbatas. Contoh-contoh lain yang tidak terbatas. Wa inna ma yutalaqu al-ilmu bi fa'li hadzal asar al-muqarrana li hadhil asya' min dalilil aqli wan naql. Wa inna ma yutalaqu al-ilmu bi fa'li hadhil asar al-muqarrana, sesungguhnya ilmu tentang siapa yang melakukan asar al-muqarrana ini, yaitu pengaruh-pengaruh yang membarengi, yang terjadinya bersamaan dengan seperti tadi api membakar, pisau memotong, dan seterusnya, itu bisa didapat dari min dalil akli wan naql, dari dalil akal dan dari nakli. Waqad asbaqal aqlu wa syar'u ala infradil maula jalla wa azza bi ikhtira'i jami'il kainat. Akal dan syarak telah menetapkan kesendirian Allah Subhanahu wa taala, al-Maula jalla wa azza, Allah Subhanahu wa taala bi ikhtira'i jami'il kainat, dalam membuat seluruh keberadaan ini umuman secara umum. Wa annahu, dan sesungguhnya la asra li kulli ma siwahu ta'ala fi asri ma jumlatun wa tafsilan. Sesungguhnya tidak ada pengaruh atau pengaruh apapun kepada setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, baik secara global maupun terperinci. Maksudnya dari naskah barusan menjelaskan bahwa ilmu tentang api membakar, siapa yang membuat api membakar, siapa yang menyebabkan atau siapa yang menyebabkan matahari bersinar dan seterusnya, itu telah ditetapkan oleh dalil akal dan dalil syar'i, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang sendiri, mandiri dalam membuatkan segala sesuatu secara umum, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki pengaruh apapun terhadap apapun, gitu. Fi asrima, terhadap apapun, jumlah wa tafsilan, baik secara umum maupun secara terperinci. Baik misalnya yang membuat orang bisa lapar, bisa kenyang, maupun secara terperinci, kenapa orang itu bisa lapar dan kenyang secara terperinci, maksudnya secara ilmu pengetahuan, gitu. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki asarnya. Dari sini ya. Dari sini. Waqad ghalata qaumun fi tilkal ahkam al-adiyah faja'aluha aqliyatan wa asnadu wujuda kulli athar minha lima jarat ila ada annahu yujad ma'ahu imma bi tabihi aw bi quwwatin aw da'at fihi. Fa asbahu waqad ba'u bihawasin zamim wa bid'atin syani'ah fi usuluddin wa syirkin 'azim wa la haula wa la quwwata illa billahil alim. Waqad ghalata, mana tadi? Ini ya. Sini. Waqad ghalata, dan banyak qaumun, dan banyak orang salah fitil alham, dalam hukum-hukum al-adiyah tadi, hukum-hukum adat tadi, faja'aluha, dan menjadikan orang-orang itu, kaum itu menjadikan hukum adat akliyah dan hukum akal, dibolak-balik antara hukum akal dan hukum adat menurut penulis ya. Wa asnadu, dan mereka bersandar, mempercayai bahwa wujud kulli athari minha lima jarat ila ada annahu yujad ma'ahu imma bi tabi aw bi quwwatin aw da'at fihi. Maka mereka percaya bahwa wujudnya setiap pengaruh dari yang terjadi di hukum adat itu dipercaya sebagai apa? Dipercaya sebagai hukum akal, yaitu dianggap api mempunyai kekuatan. Api misalnya mempunyai kekuatan, makan misalnya mempunyai kekuatan dapat mengenyangkan. Api mempunyai kekuatan dapat membakar. Fa asbahu wa qad ba'u bihawasin zamim. Wa asbahu, maka menjadilah mereka wa qad ba'u, mempercayai bihawasin zamim, kepercayaan yang hawas gila, zamimin yang
tercela. Wa bid'atin syani'ah, dan bid'ah yang syani'ah, yang keji, fi usuluddin, dalam hal usuluddin, pokok-pokok agama, wa syirkin azim, dan syirik yang besar. Mereka melakukan syirik yang besar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya ini penulis menyatakan bahwa orang percaya bahwa hukum adat itu dipercaya sebagai hukum akal. Ini kan hanya sebagai adat, lima jaratil ada annahu yujad ma'ahu. Nih di sini. Sorry. Lima jaratil ada annahu yujad ma'ahu bi tab'ihi aw bi quwwatin aw ta'atfi. Karena sebenarnya ini hanya adat bahwa api itu membakar itu hanya adat, bukan hukum akal. Itu hukum adat aja karena kita sering melihatnya gitulah. Kita sering melihatnya. Lalu orang percaya itu hukum akal, hukum akli. Yang sudah masuk akal itu api pasti membakar. Artinya api mempunyai kekuatan bisa membakar, begitu. Ini dipercaya oleh penulis sebagai paham yang sangat buruk, sebagai bid'ah yang sangat tercela dalam pokok-pokok agama, dan bahkan dipercaya sebagai syirik yang besar. Lalu penulis mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nas'aluhu subhanahu najah ilal mamat min mudillatil fitan wal mururah zahiran wa batinan ala ahda sunanin bi barakat sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Kami memohon subhanahu kepada Allah yang maha suci an-najah, keselamatan ilal mamat, sampai mati, min mudillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, wal murur, dan kami meminta al-murur, percaya, melakukan, menjalani, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin, ala ahda sunanin, kepada sunnah yang paling lurus, bi barakati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam, dengan karena berkah sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diselamatkan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan sampai kita mati. Dan kita mohon agar kita dapat menjalankan sunnah yang paling lurus, yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW secara lahir dan secara batin. Ini ya. Wa amul hukmul aqli fahuwa ibaratun amma yudrikul aqlu subutahu wa nafyahu min ghairi tawaqqufin ala taqarrurin wala wad'i'in. Hukum akal adalah sesuatu atau ibarat tentang sesuatu, istilah tentang sesuatu yang akal menemukan subutahu atau nafyahu, keberadaan atau ketiadaannya, min ghairi tawaqqufin, tanpa tergantung ala taqarrun, tergantung atas atau tergantung dengan pengulangan, wala wad'i'in, atau hukum syariah, hukum yang ditetapkan oleh wad'i atau oleh syariah. Wa hadzal hukm ats-tsalits, hukum yang ketiga ini, walladzi, yaitu sesuatu yang ta'arudna, yang kita terangkan, lahu fi asl akidah, dalam kitab asal, itu kitab al-aqidah. Fa qauluna al-hukmul aqli ihtirazun min syar'i wal 'adi wa qad arafta ma'nahu. Dan perkataan kami al-hukmul aql, hukum akal itu ihtirazun, dikecualikan, min syar'i wal 'adi, dari hukum syariat dan adat, wa qad arafta ma'nahu, itu sesuatu yang Anda telah ketahui maknanya. Apa itu yang telah Anda ketahui? Yaitu hukum syariat dan hukum adat, tadi udah diterangkan tadi. Hukum akal itu adalah hukum yang akal itu menemukan, memahami, ini ada, ini tiada, itu akal, hukum akal. Tidak tergantung pada pengulangan atau sesuatu yang kita lihat secara berulang, seperti api membakar tadi. Itu bukan hukum akal menurut penulis. Atau bergantung pada dalil-dalil syar'i, tidak, itu bukan hukum akal. Hukum akal itu ya hukum yang ditemukan oleh akal. Ini yang disebut oleh penulis sebagai al-hukmus tsalits, hukum yang ketiga. Qauluhu yanhasru fi salasi aqsam, perkataan kitab al-aqidah, yanhasiru fi salasi aqsam, terbagi atas 3 bagian, yakni maksudnya anna kullama yatasawwaru fil aqli ay yudrikuhu
min zawatin wa sifatin wujudiyatin aw salbiyatin aw ahwalin qadimatin aw hadisatin la yakhlu an hadis salasa aksam. Segala bahwasanya segala sesuatu yang ditasawurkan dalam akal atau yang ditemukan oleh akal min zawatin, yaitu berupa zat, wasifatin dan sifat-sifat, wujudiyatin aw salbiyatin, wujud ataupun tidak adanya, au ahwalin qadimatin atau ahwal qadimah, au hadisatin atau ahwal hadisah, hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal yang qadim lah, hal-hal yang azali, au hadisatin hal-hal yang baru, layaklu tidak sepi, tidak mungkin tidak an hadis salasa, terbagi atas 3 atau masuk dalam 3 perkara ini. Ayla buddha lahu ayatasi wahidin minha, atau wajib atau tidak mungkin tidak disifati dengan salah satu dari 3 sifat itu, 3 bagian tadi. Imma bil wujub, bisa dengan wujub, wajib, awil jawaz, jaiz, awil istihala atau mustahil. Bisa wajib, bisa jaiz, bisa mustahil. Segala sesuatu di dunia ini menurut hukum akal itu bisa wajib adanya, awil jawaz, boleh ada, boleh tidak, awil mustahil atau mustahil adanya. Itu hukum akal. Qauluhu fal wajib ma la yatasawwaf fil aqli adamuhu. Perkataan penulis di kitab Al-Aqidah, fal wajib, maka hal yang wajib adalah sesuatu yang tidak tersawurkan dalam akal ketiadaannya. Yakni maksudnya adalah anal wajib, sesungguhnya yang dimaksud dengan hukum wajib adalah wajib akal ya. Anal wajib al-akli, sesungguhnya wajib akli adalah al-amrul ladzi, perkara yang la yudroku fil akli adamuhu, yang tidak ditemukan di dalam akal ketiadaannya. Maksudnya akal tidak menemukan ketiadaannya. Akal hanya memahami itu pasti ada. Yakni maksudnya diterangkan lagi, imma ibtidaan bila ihtiyajin ila sabqi nadharin wasum dharuri. Yakni maksudnya jika akal menemukan keberadaannya itu, yaitu akal tidak tertasawurkan ketiadaannya, imma ibtidaan bila ihtiyajin ila sabqi nadharin, bisa dengan jalan tanpa berpikir. Akal tuh sudah mengerti itu ada tanpa berpikir gitu. Wa yusamma ad-daruri, dinamakan ini sebagai al-wajibul akli ad-daruri. Wajib atau hukum daruri. Hukum daruri itu hukum yang akal nggak perlu mikir, udah ngerti lah. Contohnya seperti kata hayyuzi masalan lil jirmi, seperti butuhnya terhadap tempat oleh benda. Maksudnya kalau di bahasa gampang kan seperti butuhnya benda terhadap ruang. Fa'inal akla, sesungguhnya akal, mana sih ini? Ini ya. Fa'inal akla, sesungguhnya akal, ibtidaan secara permulaan dari awal gitu. La yudriku infikakal jirmi anitahayyus, tidak menemukan keterpisahan benda dari kebutuhan terhadap ruang. Ai akhri qadradzati minal faroh, atau yaitu akhrihi, jirm atau benda tadi mengambil qadradzati, mengambil sesuai ukuran zatnya, sesuai ukurannya, minal faroh, dari ruang kosong. Maksudnya akal memahami bahwa setiap benda itu membutuhkan ruang yang seukuran dengan zatnya. Wa imma ba'da sabqin nazar wa yusamma nazariyan. Ada pula hukum wajib akli ini membutuhkan sabqin nazar, pemikiran sebelumnya. Wa yusamma nazariyan, dinamakan yang membutuhkan pemikiran ini dinamakan nazari. Kal qidam li maulana jalla wa azza, seperti sifat qidam yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal aqla, sesungguhnya akal, mana aja ini,
Fa innal akla, sesungguhnya akal, innama yudriku wujubahu lahu ta'ala. Akal menemukan wajibnya sifat itu bagi Allah Ta'ala. Idza faqarul aklu atau idza faqarul aklu, jika akal berpikir, wa arafa, dan mengetahui akal tadi, ma yatarattabu ala subutil hudus lahu azza wa jalla min ad-daur aw tasalsul al-wadhil istihalah, dan mengetahui apa yang dihasilkan dari tetapnya sifat hudus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuatu yang merupakan daur aw tasalsul, perputaran yang tak berujung, al-wadhil istihalah, yang jelas, sangat jelas kemustahilannya. Kalau Allah itu tidak bersifat kidam, ya, menurut akal, maka itu menjadi tasalsul gitulah. Nanti akan dijelaskan sih. Maka itu menjadi tasalsul, atau sesuatu yang, atau daur, atau sesuatu yang nggak berujung, itu muter-muter nggak jelas. Nah, gitu. Nanti akan dijelaskan. Saya nggak akan jelaskan langsung di sini. Dan ini merupakan sesuatu yang al-wadhihi al-istihala, yaitu sesuatu yang jelas kemustahilannya. Faqad arafta bihada inqisamil wajib ila dharuri wa nadhari. Anda telah mengetahui bahwa wajib akli itu dibagi menjadi dua, yaitu wajib yang dharuri, yang tanpa berpikir, dan nadhari, yang perlu pemikiran. Wa qawlu wal mustahil ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Dan perkataan musannif dalam kitab Al-Aqidah, wal mustahil, dan hukum mustahil akli, ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, yaitu sesuatu yang tidak tertasawurkan di dalam akal keberadaannya, yakni aidan fi imma ibtidaan au ba'da sabqi nadharin, yaitu seperti halnya hukum wajib akal tadi, bisa jadi ini secara sejak awal tidak perlu dipikir, tidak perlu pemikiran. Famisalul awal uruwul jirmi anil haraka wa sukun. Misal pertama, atau contoh pertama adalah uruwul jirmi anil haraka wa sukun, sepinya benda dari bergerak dan diam. Atau tajarrudhi anhuma, atau ketiadaan benda dari dua hal itu. Ini mustahil secara akal. Ada benda nggak bisa gerak, nggak bisa diem, ya nggak bisa, harus salah satunya. Bihaitsu la yujadu fihima wahidun minhuma. Bihaitsu la yujadu fihima wahidun minhuma. Di mana tidak ditemukan di dalam salah ini, fihi mestinya. Di mana tidak, ini bukan fihima, ini mestinya. Nah, ini fihi. Bihaitsu la yujadu fihi wahidun minhuma. Di mana tidak ditemukan di dalam benda al-jirm wahidun minhuma, satu dari dua hal tadi, yaitu al-haraka wa sukun. Dalam satu benda tidak ditemukan satu dari dua hal tadi, antara gerak dan diem. Benda kok nggak bisa diem, nggak bisa bergerak, itu apa? Kan nggak mungkin. Itulah akal. Fainal akla ibtidaan la yatasarrufu buat hadzal makna. Akal, sesungguhnya akal. Saya agak susah ini, nggak ngerti cara ini pakai arrow seperti ini, saya nggak ngerti. Fainal akla ibtidaan la yatasarrufu buat hadzal makna lil jami. Sesungguhnya akal secara semula, secara sejak awal, atau sejak awal gitu, karena akal sejak awal itu seru tidak tergambarkan, la yatasawwaru, tidak menggambarkan subut hadzal makna, ketetapan makna ini dalam sebuah benda. Benda itu harus milih salah satu, gerak atau diam gitu, nggak mungkin sepi dari dua-duanya, atau nggak mungkin tidak memiliki dua-duanya. Masa nggak gerak, nggak diam, terus apa gitu lah. Wa misalu tsani kaunu zat al-aliyya jirman. Ta'ala Allah an dzalika 'uluwan kabira.
Contoh kedua adalah zat Allah dianggap sebagai jisim atau benda. Ta'ala Allah, Maha Suci Allah dari semua itu. Uluan kabirah. Fa inna istihalata hadzal makna, sesungguhnya kemustahilan hadzal makna ini, yaitu Allah dikatakan sebagai jisim atau benda, alaihi atas Allah jalla wa azza, inna ma yudrikul akal menemukan ba'da isbiqallahu nazar, setelah melalui pemikiran gitu, fi ma yatartabu ala dzalika, yang disebabkan oleh pemikiran tadi, minal mustahil, termasuk hal yang mustahil. Wahwa, kenapa mustahil? Karena bahwa al-jam'u baina naqidain, karena hal itu adalah mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Al-jam'u baina naqidain. Wadzalika annahu, ini contoh an-naqidain ini, penjelasan an-naqidainnya begini. Qad wajaba li maulana jalla wa azza al-qidam wal baqa. Allah itu wajib bersifat qidam dan baqa. Seperti tadi ya, wajib akli tadi. Allah itu bersifat qidam dan baqa. Li alla yalzama ad-daur aw tasalsul. Agar Allah tidak lazim baginya ad-daur atau atasalsul, sifat yang hal yang berputar-putar gitu. Laukana ta'ala hadisan. Ini mestinya koma. Laukana ta'ala Allah hadisan gitu. Kalau Allah itu bersifat hadis, falauka ta'ala jirman. Kalau Allah itu bersifat jirem gitu, lawajabalahul khudus, maka wajib baginya khudus sifat baru. Ta'ala Allah dzalik uluan kabira. Allah Subhanahu wa taala suci dari semua itu. Dari sifat khudus gitu. Lima takarrara min wujubil hudus likulli jirmin, karena sudah ditetapkan oleh akal bahwa sifat kudus itu wajib bagi setiap jirm, bagi setiap jisim, bagi setiap benda. Failzamu idzan allau kana ta'ala jirman ayakuna wajibal qidam li uluhiyati wa wajibal kudus li jirmiyati ta'ala. Jika Allah seperti itu, maka harusnya Allah itu ada dua sifat gitu. Sifat uluhiyah dan sifat jirmiyah. Makanya bagi sifat uluhiyahnya wajib bagi Allah bersifat qidam. Bagi sifat jirmiyahnya wajib bagi Allah bersifat kudus. Dan ini adalah al-jam'u bainan naqidain. Ini adalah wadzalika al-jam'u bainan naqidain. Itu mengumpulkan dua hal yang bertentangan. Allah tadi kan wajib akli itu Allah wajib bersifat qidam. Di sini karena Allah digambarkan sebagai jirm, gitu, maka wajib bagi Allah bersifat kudus. Maka akan terkumpul dua hal yang bertentangan nih, kudus dan qidam. Allah itu bersifat qidam, artinya Allah itu tidak akan rusak. Allah itu maha abadi. Allah itu maha abadi. Sedangkan yang dinamakan kudus atau benda atau jisim itu akan rusak. Semua benda akan rusak. Itu sifatnya akal itu sudah mengetahuinya itu. Setiap benda pasti rusak, itu akal sudah mengetahuinya. Dan ini mengumpulkan dua hal yang bertentangan, yaitu sifat yang tidak rusak dan sifat rusak. Itu sudah nggak mungkin. Ada Tuhan tapi manusia tapi Tuhan, itu nggak mungkin terjadi. Manusia mati, Tuhan tidak mungkin mati. Apapun alasannya, itu akal tuh sudah menghukumnya hukum yang aneh. Jadi orang yang berakal akan menolak semua itu. Persis seperti kasus si Joseph Paul Zhang yang rame itu. Dia mengaku nabi. Seluruh nabi itu bersifat sidq, amanah, tabligh, fatona. Di antara sifatnya adalah cerdas, fatona. Tidak mungkin berkumpul dalam seorang nabi dua sifat yang bertentangan, bodoh dan cerdas. Karena orang cerdas nggak mungkin bodoh. Orang bodoh nggak mungkin cerdas. Ini si Joseph Paul Zhang ini ngakunya nabi tapi tidak mengerti geopolitik sederhana. Sederhana. Dia bilang kitab agama Islam itu kitab asumsi. Kitab asumsi. Dia tidak mengerti bahwa sudah ada penelitian bahwa seluruh isi kitab Al-Quran yang berkenaan dengan sains dan teknologi tidak ada pertentangannya sama sekali dengan sains dan teknologi itu. Dia itu tidak tahu, lalu ngomong, nah, itu kan orang bodoh. Terus lalu dia bilang
karena asumsi, karena negara Islam, kitab Islam itu adalah asumsi, nabinya nabi delusi, makanya negara-negara Islam miskin semua, sedangkan negara kafir kaya-kaya. Dia tidak mengerti bahwa dari negara-negara Islamlah negara-negara seperti negara Amerika Serikat dan NATO menghidupi diri mereka. Mereka menjamin agar rakyatnya bisa makan ya dari mengeksploitasi negara-negara Islam. Jerman sendiri, kalau tidak salah, adalah negara yang dimaksud si Joseph ini sebagai tujuan orang-orang Muslim Arab mencari penghidupan. Adalah pemasok senjata ke Arab Saudi dalam rangka menggempur Yaman. Dalam rangka apa mereka menggempur Yaman? Ya untuk mengambil kekayaan minyak di Yaman itu. Gitu. Jadi sifat uluhiyah dan sifat jirmiyah tidak bisa berkumpul. Itu akal sudah menolaknya. La mahalata. La mahalata. Nggak mungkin nggak. Jangan bilang ada benda yang nggak mungkin rusak. Nggak ada. Semua benda akan rusak. Jangan bilang Tuhan itu pasti rusak. Ya nggak ada Tuhan yang rusak. Artinya kalau Tuhan tidak mungkin rusak, nggak mungkin Tuhan itu manusia. Karena manusia itu pasti binasa. Pasti mati. Faqad arafta aidon bihadza inqismul mustahil ila dzaruri wa nadhuri. Maka Anda telah mengetahui pembagian mustahil itu ada dzaruri, yaitu yang nggak perlu mikir sudah tahu itu mustahil. Ada nadhuri, yaitu yang mikir dulu baru mengetahui bahwa ini mustahil. Begitu saja untuk hari ini, tidak sampai 1 jam. Mohon difahami dalam keadaan yang lemes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.